Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Muara Bungo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU, dan tak lupa anak-anak Ibu semua yang Ibu banggakan. Kita dapat berkumpul di musola yang kita cintai ini dalam rangka apa anak-anak? Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat berserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Atau peringatan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan buat baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian anak apapun yang disampaikan nanti semuanya harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Eva Norania. Bisa? Nah, bisa. Apa yang disampaikan oleh Bu Eva diperhatikan karena nanti akan ada kuis. Nah, siapa yang bisa menjawab nanti akan diberikan hadiah. Mau? Makanya disimak, tidak boleh ribut, diperhatikan apa yang disampaikan dengan Ibu Eva terkait dengan Maulid Nabi. Nah, jadi nanti ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya siapa nama ayah Nabi Muhammad, siapa nama ibunya, ya perhatikan ya anak-anak. Nah, langsung saja kita minta kepada Ibu Eva Yanora untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang Maulid Nabi. Ayo tepuk tangan dulu untuk Bu Eva dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab masuk surga ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Ibu. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah sehingga kita masih bisa berkumpul di Mushola Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Seterusnya, sholawat beriring salam tak pernah bosan kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat beliau membawa kita dari alam kebodohan, dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Marbumo, Bapak Ibu guru yang beserta staf yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu wali murid yang di belakang, serta anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Baiklah anak-anak ibu semua, saat ibu menyampaikan materi Maulid Nabi, tolong didengarkan. Jangan bicara ya, karena pada akhir nanti ada pertanyaan dari ibu yang insya Allah siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah ya. Siap mendengarkan? Siap ya. Jangan bicara. Nah, baik anak-anak ibu semua. Sebelum kita memulai materi tentang kelahiran Nabi Muhammad serta tentang sifat yang harus kita teladani, nah ibu ingin menjelaskan sedikit kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi. Ya. Nah, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Ya, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad tidak ada dosanya. Kenapa? Karena di waktu Nabi Muhammad kecil, Allah telah memutuskan malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya. Dari apa? Dari sifat-sifat tercela. Apa contoh sifat tercela itu? Ada iri hati, ada apa lagi? Sifat sombong, ya. Ada dengki, ada takabur. Nah, semua itu sudah Allah bersihkan melalui perantara malaikat Jibril. Makanya ibu katakan, ya, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Nabi Muhammad adalah salah satu dari beberapa nabi yang menerima kitab dari Allah. Apa kitab yang diterima oleh Nabi Muhammad? Al-Quran. Kitab Al-Quran. Nabi dan Rasul berjumlah 25. Tapi yang mendapat kitab yang langsung dari Allah hanya salah satunya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kitabnya adalah Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kita umat Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, nama Muhammad sudah terkenal sebelum dia dilahirkan. Ya, kenapa? Karena sewaktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam kan tinggal di surga. Dia melihat di surga sudah ada nama Muhammad yang disandingkan dengan nama Allah. Serta
serta di dalam kitab sebelum kitab-kitab Al-Quran itu sudah disebutkan nama Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu sudah terkenal sebelum dia dilahirkan. Ada tak manusia yang terkenal sebelum lahir? Tidak ada, kecuali Nabi Muhammad. Kita lahir dulu baru terkenal, kalau terkenal pula ya. Kalau tidak itu ya biasa saja kita kan. Itu yang ketiga, dia terkenal sebelum dia lahir. Yang terakhir, kita manusia, khususnya umat Islam ya, mengharapkan satu-satunya syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita mengharapkan sekali syafaat dari Nabi Muhammad SAW pada yaumul akhir nanti. Mengharap tak kita syafaatnya? Sangat mengharap sekali. Nah, jadi karena itulah kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang oleh pemerintah kita sudah memerahkan tanggal hari lahirnya Nabi Muhammad. Maka sudah sepantasnya lah kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami anak ibu? Baik, anak-anak ibu yang dibanggakan, ya, kita masuk pada kelahiran Nabi Muhammad. Tolong dengarkan ya. Nabi Muhammad itu lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah, ya, dan ibunya yang bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ayahnya sewaktu 6 bulan dalam kandungan. Jadi ayah Nabi Muhammad, Abdullah itu meninggal pada saat Nabi Muhammad usia 6 bulan dalam kandungan. Anak-anak ibu ya, kita manusia pasti akan melewati yang namanya 5 alam. Ya, yang pertama alam azali. Alam azali itu adalah alam tempat proses penciptaan manusia. Di mana itu? Di Lauhul Mahfuz. Mana ibu itu bu? Ibu juga tidak tahu, ya. Ibu juga tidak tahu di mana itu Lauhul Mahfuz. Yang jelas kita wajib mengimaninya. Ingat anak-anak ibu, ilmu agama itu ada 2. Ada ilmu yang harus kita gali dan ada ilmu yang hanya harus kita imani saja. Salah satunya adalah alam azali itu. Yang kedua, alam rahim. Nah, di alam rahim itulah Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ayahnya. Saat Nabi Muhammad dalam rahim 6 bulan dalam kandungan, ya, ayahnya meninggal. Kita pas juga sudah melewati yang namanya 2 alam azali sama alam rahim. Ada nggak di sini anak yang langsung besar ada? Tidak ada. Pasti kita lahir dari seorang ibu. Nah, gitu ya. Ingat, 6 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal. Nah, kemudian Nabi Muhammad lahir ke dunia, masuk kepada alam dunia. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Tanggal 11 Rabiul Awal tahun Gajah. 12 Rabiul Awal tahun Gajah, maaf ya. 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan 21 April 571 Masehi. Nah, ya. Nah, ibu. Tolong dengarkan ya. Nah, kenapa dikatakan pada masa itu tahun gajah? Ibu yakin sudah belajar nih ya. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada masa itu ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Nah, jadi dengan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim ribuan burung ababil yang membawa kerikil-kerikil panas sehingga melempar pasukan bergajah dan akhirnya pasukan bergajah
dapat dilumpuhkan. Kita yang menang. Nah ya, akhirnya tegaklah Ka'bah sampai sekarang. Siapa yang pernah ke Mekah? Pernah? Oh alhamdulillah ya, akan dibilang ke Mekah. Nah, jadi itu pada tahun itulah Nabi Muhammad dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan tanggal 21 April 571 Masehi. Ingat anak-anak ibu semua ya, tanggal lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hari Senin. Saya kan hari Senin. Gak ada. Hari Senin ya lahirnya. Dan Senin itu wajib puasa sunat. Bukan wajib, sunat puasa. Nah, jadi Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Kemudian pada usia 6 tahun ya, dia dilahirkan tanpa seorang ayah, ya kan? Karena dia sudah meninggal di usia 6 bulan dalam kandungan. Dia tidak melihat gimana bentuk wajah ayahnya. Kenapa? Karena pada masa itu tidak ada lampu kamera, ya kan? Gimana mau melihat, ya? Nah, jadi pada usia 6 tahun dan sampai itu sudah Nabi Muhammad ya, pada usia 6 tahun ibunya lagi yang diambil oleh Allah, meninggal pula ibunya. Nah, usia 6 tahun itu besar atau kecil? Kecil. Nah, sekolah atau belum? Belum sekolah, ya masih kecil, masih TK. Nah, sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Sedih dah? Sedih ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau orang tua kita sudah meninggal sama seperti Muhammad ya? Nah, kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya, ibu dan ayah. Nah, yang harus kita lakukan adalah menjadi anak yang soleha. Kenapa? Karena doa anak yang soleh itulah yang bisa membantu orang tua kita di alam sana ya. Nah, kenapa? Karena kata hadis ya, ada hadis yang mengatakan jika meninggal ya anak Adam, maka ada 3 amal yang tidak pernah putus pahalanya. Apa itu? Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua anak yang soleh, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah itu seperti apa, Bu? Contoh gini ya, kita di masjid nih, nah kan kita ceramah, ada yang ceramah Nabi kan ada lewat tuh. Tahu tak kamu kota amal tuh yang berisi kayak yang bunyinya untuk pembangunan masjid gitu kan. Nah, dalam dompet Bapak Ibu ini, dalam tas ibu-ibu tuh ada uang, ada warna merah. Warna apa lagi? Biru. Apa lagi? Hijau. Apa lagi? Ungu. Apa lagi? Kuning. Apa lagi? Abu-abu. Lewatlah kota itu. Apa yang dikeluarkan? Terserah itu. Terserah lah ya. Yang penting ikhlas. Nah, tapi kebanyakan kita keluar yang mana? Abu-abu ini. Yang abu-abu nggak tahu kamu. Nggak berani keluarkan yang warna merah. Kotak amal. Padahal kotak itu sudah diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Begitu dibuka oleh pengurus masjid, diberikan keramik, dipasang di situ, maka selagi keramik itu masih kita pakai, semangat hilang ya. Jadi kalau kita apa sebenarnya tadi? Selagi pengurus masjid itu membeli keramik tadi, nah kita kan nyumbang itu dibeli sama keramik, selagi dipakai keramik itu maka pahalanya terus mengalir ke kita. Kita doakan orang tua kita juga, kita niatkan waktu kita mengasih uang, kita niatkan untuk orang tua kita sudah meninggal, maka 2 pahalanya, orang tua kita dapat, kita pun juga dapat. Itulah
amal jariah, ya. Nah, jadi anak-anak ibu jangan kasih warna abu-abu ya, sekali-kali kasih merah atau kasih warna biru, gitu ya. Itu amal jariah. Anak-anak itu bisa kok, ya. Kan ada ngaji di surau gitu kan, sisihkan uang jajan. Kan uang jajan itu kan hak kamu sendiri kan, orang tua kasih ke kamu. Misalnya 10.000 sehari, 5.000 kamu sisihkan. Kamu pergi ke masjid jauh sholat Jumat, kamu masukkan ke dalam itu, niatkan untuk orang tua, bisa. Jadi pahala kamu, ya bisa, bisa ya. Asalkan ikhlas kita beramal. Ya, kalau ngasih 100.000 pun tidak ikhlas, menutup aja ya, cuma sudah harus ikhlas. Kuncinya apa? Ikhlas. Mau dia 100.000, mau dia warna abu-abu, harus ikhlas. Bisa? Tuh. Yang kedua tadi apa? Doa anak yang soleh. Nabi Muhammad kecil usia 6 tahun sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Yang harus kita lakukan adalah menjadi anak yang soleh. Supaya apa? Supaya kita bisa menambah pahala-pahala buat orang tua kita yang sudah meninggal. Ya. Tuh. Jadi anak-anak ibu semua harus menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bagi anak-anak ibu yang orang tuanya sudah meninggal, nah doakan ya. Dengan kita berdoa, insya Allah pahalanya bisa sampai ke orang tua kita. Kalau anak-anak ibu yang masih ada orang tuanya, harus juga menjadi anak yang soleh. Jangan buat orang tua sedih, jangan buat orang tua menangis ya. Tapi buatlah orang tua selalu tersenyum. Ya, tersenyum itu mudah anak itu semua. Tinggal apa? Tinggal menarik sudut kedua bibir. Nah, itu senyum kan? Nah, itu sudah bisa membuat orang tua kita bahagia. Jadi anak-anak ibu harus menjadi anak yang soleh. Anak yang baik, tidak menyakiti hati orang tua. Bisa? Bisa ya? Harus bisa ya. Kita sebagai anak harus bisa membahagiakan orang tua. Nah, yang ketiga, pahala yang tak pernah putus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ada hadis Nabi mengatakan baligul ani wal ayah. Kita ngomong. Nah, sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat, walaupun satu ilmu. Nah, ada juga unzur maqala wala tanzur manqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Sekalipun dari anak kecil, kalau itu ilmu yang bermanfaat, ambil ya. Itu pahala. Ya. Kenapa Habib? Ya. Nah, sekalipun itu dari orang yang agak gimana gitu ya, kalau itu perkataannya benar, ambil. Nah, kamu juga seperti itu. Kalau tahu ada punya adik, ajarkan apa yang bisa kamu ajarkan. Ya. Nah, karena ilmu yang bermanfaat tidak akan putus pahalanya sampai akhir hayat ya. Tuh. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sudah ditinggal orang tuanya ketika dia usia 6 bulan dalam kandungan ayahnya, 6 tahun ibunya. Anak ibu, anak-anak ibu yang membanggakan, kita selawat dulu ya. Selawat dulu ya. Nah, bisa selawat? Sholatullah. Hati
ditinggal orang tuanya kedua-duanya. Tidak sampai di situ kesedihan Nabi Muhammad, karena pada saat usia 8 tahun siapa lagi yang meninggal? Kakeknya Abdul Muthalib. Setidak tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya kakek, berturut-turut kesedihan yang diberikan oleh Allah buat Nabi Muhammad. Kemudian dia diasuh oleh pamannya, siapa namanya? Abu Thalib. Nah, ya. Nah, jadi usia 8 tahun itu dia diambil oleh pamannya Abu Thalib, diasuh oleh pamannya dan diajarlah mulai berdagang sampailah Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, ya, jujur, dia orang yang jujur. Nah, pada usia 25 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, dan pada usia itu juga Nabi Muhammad menikahi seorang janda kaya, ya, yaitu maaf ya. Nah, jadi pada Nabi Muhammad menjadi seorang rasul yaitu pada usia 40. Pada usia 25 tahun dia menikah, ya, menikah dengan seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah, ya. Nah, Siti Khadijah, ya, itu sangat dermawan. Kenapa? Karena harta kekayaannya dia berikan kepada Nabi Muhammad untuk mensiarkan ajaran Islam. Ya, kita mau tidak bersedekah untuk Islam? Mau, ya, harus mau. Karena sedekah itu merupakan sifat yang terpuji. Itu. Nah, jadi udah ada urutannya, ya, dari 6 bulan dalam kandungan, 6 tahun, 8 tahun sampai ke usia diasuh oleh pamannya. 12 tahun dia mulai berdagang sampai dia usia 25 tahun bertemu dengan Siti Khadijah dan menikahi Siti Khadijah. Pada usia 40 tahun baru dia diangkat menjadi seorang rasul. Ya, rasul, ya. Oke, ya. Jadi antara nabi dan rasul, nabi diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Ya, 40 tahun. Nah, kamu pernah dengar kan nabi dan rasul? Apa beda antara nabi dan rasul? Siapa yang tahu? Apa beda antara nabi dan rasul? Ingat, ya, nabi itu banyak sekali, rasul itu juga banyak. Nabi dan rasul hanya 25. Sekarang aku tanya, apa beda antara nabi dan rasul? Siapa yang bisa? Sudah belajar berarti, ya. Nabi itu ya. Kalau betul. Maju. Nah, ini kurang semati ini pertanyaan siapa yang dapat untuk menjawab, ya. Dapat hadiah dari ibu. Jadi betul. Nih hidungnya. Langsung minum nih. Masuk minum, ya. Itu minum Akbar. Akbar tuh. Tabar dulu, tabar. Siapa udah lama itu? Siapa udah lama itu? Oh, Pak Hermon, ya. Ibu beda tahu jawabannya. Akbar bisa dah. Ya, jadi perbedaan antara nabi dan rasul hanya tabligh.
menyampaikan. Kalau Nabi tidak wajib, dia menerima wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada yang lain. Tapi kalau Rasul, dia menerima wahyu dari Allah, wajib disampaikan kepada umat manusia. Itu bedanya ya, ingat ya. Anak-anak ibu yang lain yang ingat apa beda antara Nabi dan Rasul. Nabi itu banyak, Rasul itu banyak, tapi yang kita yakini dan kita imani 25 saja. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi yang terakhir. Ini Bu tanya, siapa nama istri Nabi Muhammad? Siapa yang bisa jawab? Kot nang kiri. Siapa itu? Bukan. Siapa yang bisa tadi? Sri Nabi siapa tadi namanya? Semangat. Aminah. Lanjut. Jangan sebanyak kue ya. Ibu yang ini yang kepingsan juga. Nah, baik anak-anak ibu, yang ibu banggakan ya. Sekarang kita masuk bagi materi yang kedua, yaitu sifat yang harus kita teladani dari seorang Rasul, dari seorang Nabi Muhammad SAW. Nah, ya ibu yakin anak-anak ibu sudah belajar ini. Ya, yang pertama, apa sifat yang harus kita ambil dari seorang Nabi? Yaitu yang pertama, sidik. Sidik itu adalah benar. Setiap perkataan yang disampaikan oleh Nabi selalu perkataan yang benar, yang sifatnya hanya dari Allah saja. Mustahil bagi Nabi bersifat pembohong. Ya, ada cerita, bukan cerita ya, kayak inilah. Ada tahu Imam Al-Ghazali? Tahu siapa? Dari mana tahunya? Siapa itu Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli tasawuf Islam. Ya, dia bertanya kepada muridnya. Silakan Ibu. Sudah sering dikasih tidak? Kalau masih ingat, alhamdulillah. Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apa perbuatan manusia yang paling ringan dilakukan? Itu Imam Al-Ghazali bertanya, dia bukan ibu, tapi Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya. Wahai muridku, kata Imam Al-Ghazali, apa perbuatan manusia yang paling ringan dilakukan? Apa? Itu yang jawab. Ridho. Itu yang jawab. Dapat Ridho. Ada. Apa? Jadi ingat ya anak ibu ya, yang paling ringan dilakukan oleh manusia adalah berdusta. Paling mudah kita ucapkan. Kenapa terlambat berkecabut? Kenapa terlambat hari hujan bu? Kenapa terlambat ibu tak bangunin bu? Padahal mungkin memang lambat bangun, ya. Kenapa tak bikin PR? Karena tak betul. Gampang kita berbohong, ya kan? Nah, padahal bohong itu adalah sifat yang tercela. Bohong sekali dosa, bohong dua kali dosa, bohong sekali dosa dan dosa terus. Siapa yang berdosa maka timbangannya kemana? Ke neraka nantinya. Ya. Pertanyaan yang kedua dari Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Siapa yang bisa jawab? Ibu langsung kasih 2 rotinya. Ini. Ayo mantap tuh. Ya. Jawab. Dengar kan? Imam Al-Ghazali bertanya, ya. Tadi yang ringan, sekarang apa perbuatan manusia yang paling berat dilakukan? Ridho jawab gitu. Yang dapat 2 roti. Ayo, apa?
Apa? Siapa? Apa? Bisa? Salat. Apa? Sholat belum. Belum pernah itu. Kalau kita heboh, sholat itu gampang kecil. Ya, benar ya? Apa yang paling berat dilakukan oleh manusia? Nah, yang paling berat adalah menjaga amanah. Menjaga amanah paling berat. Ibu, tugas ibu di sini mengajar. Amanah ibu adalah untuk mengajar kamu semuanya. Ya. Nah, kadang ibu teledor sedikit itu sudah mengabaikan amanah ibu. Ya. Nah, sama kayak kamu juga tugas kamu belajar. Jangan malas, karena itu amanah dari orang tua kamu supaya kamu belajar. Ya. Jadi amanah itu harus benar-benar kita jaga. Kalau kita sebagai seorang guru, jagalah amanah kita sebagai pengajar. Kalau amanah itu sebagai murid, jagalah sebagai murid. Harus belajar dengan semaksimal mungkin. Tapi ada pun kita lelah, ada namanya manusiawi, ya. Perbanyaklah istighfar. Astagfirullah. Cukup, ya. Nah, baru dua pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Yang paling berat dilakukan oleh manusia adalah menjaga amanah. Yang ketiga, jika dapat ngasih 2 roti ya. Tadi yang paling ringan, yang paling berat, sekarang apa? Imam Al-Ghazali bertanya pada muridnya, apa yang paling dekat pada manusia? Apa yang paling dekat pada manusia? Apa? Kematian. Ya. Apa? Ya. Kematian. Ayo tidak. Nanti ini ya, tunggu dulu baru kamu yang ini ya, yang jawab. Jangan langsung jawab karena tadi sudah dulu jangan dapat penjelasannya. Nah, jadi yang paling dekat dengan kita manusia adalah kematian. Kematian itu tidak menunggu kapan kita tua. Anak kecil pun juga mati, ya, meninggal. Orang besar juga meninggal. Orang yang tua juga meninggal. Jadi kapanpun kematian itu kita harus siap. Misalnya ibu ya. Nah, itu ya. Jadi kematian itu yang paling dekat dengan kita manusia. Maka oleh sebab itu ya, ibu harus kepada ibu semua selalulah berbuat baik. Bikinlah pahala sebanyak-banyak mungkin. Jadi anak yang soleh-soleha, kita nggak tahu kapan agar kita menjemput, ya. Karena mati itu tidak menunggu tua. Kita nggak tahu itu rahasia Kemudian yang keempat, terakhir pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apa yang paling jauh dari manusia? Yang paling jauh dari kita itu apa? Tapi kita menunjukkan Bisa? Akbar? Enggak.
Sari. Apa? Masa lalu, betul sekali. Masa yang lalu, ya, yang paling jauh dari kita manusia adalah masalah lampau. Makanya, ya, kita apa yang kita bisa lakukan hari ini harus kita lakukan. Jangan tunggu besok. Akhirnya. Bagus Tari ya. Yang paling jauh dari kita adalah masa lalu kita. Tidak bisa lagi kita kembali ke masa belakang. Jadi kita harus apa? Harus yang bisa kita lakukan sekarang lakukanlah, jangan ditunda-tunda. Karena jam itu selalu berputar, tak pernah berhenti. Tapi bapaknya habis ya, berhenti dia. Nah, itu jadi masa lalu itu adalah hal yang paling jauh dari kita. Nah, kemudian anak-anak yang dibanggakan. Sifat yang kedua yang harus kita teladani dari seorang nabi adalah apa yang kedua? Kok salah? Sifat Rasul. Aku sih tadi kan selalu berkata benar. Yang kedua apa? Apa? Idham nak. Apa ham? 1, 2, 3, bukannya ada 4. Abang. Yang kedua adalah amanah. Dapat dipercaya. Mustahil bagi seorang rasul dia bersifat khianat. Anak ibu. Pak. Nah, ya. Perkataan Nabi selalu benar dan dia selalu amanah. Mustahil bagi seorang rasul bersifat khianat. Ya, yang ketiga, kita lagi ya, yang ketiga, sifat yang harus kita teladani dari seorang rasul yang ketiga adalah balik, menyampaikan. Jadi jangan pelit dengan ilmu ya. Tablik. Yang ketiga tablik, menyampaikan. Jadi kita kalau kita ada ilmu, kasih ilmunya ke orang, ya. Karena ilmu semakin dikasih semakin paham kita, bukan semakin berkurang ya, tapi semakin paham. Nanti kalau ada PR, boleh lihat. Kalau itu jangan, itu nyakit namanya. Tapi kalau kerjasama, silakan ya. Atau yang tidak, yang tahu mengajari yang tidak tahu. Bagi kalau teman-teman yang tahu, boleh bertanya kepada yang tahu ya, sehingga sama-sama kamu menjadi bisa di sekolah ini. Nah, sifat yang keempat adalah fatona. Apa itu fatona? Fatona, ada yang tahu? Ini pelajaran yang pernah diberikan oleh Bapak Ibu di sekolah ini. Fatona apa? Pintar. Ada apa? Pintar, cerdas ya. Mustahil bagi seorang nabi itu bodoh. Nabi sifatnya pintar dan kita harus Pintar. Tinggal nah, jadi sifat yang keempat yang harus ada pada nabi itu adalah cerdas. Nah, setiap kita itu cerdas ya. Tinggal kita lagi mau belajar atau mengulang-ulang dulu di rumah. Ya. Ya, jadi anak-anak ibu payah bu, materinya payah, materi bapak itu payah. Tidak ya, asalkan kamu belajar mengulang-ulang di rumah, insya Allah akan dapat. Nah, mungkin hanya materi ibu cukup itu ya. Sekarang tinggal kuisnya lagi. Nah, tinggal menjawab pertanyaannya lagi. Ya. Siapa yang tapi dulu ya, jangan jawab dulu. Siapa yang dulu nanti baru jawab. Soal yang pertama, tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan?
gajah. Kau udah tahu juga Sa. Itu ada di mana? Mama ya siapa? Dengar atau aku jawab nah ada yang tahu. Yang di belakang, anak yang di belakang. Langsung dengar Sa. Kalau bisa jawab ya. Nah, dengar tuh Sa. Hari apa Nabi Muhammad dilahirkan? Hari apa Nabi Muhammad dilahirkan? Sekarang khusus anak SD yang menjawabnya. Nah, atau SD ya, berapa kamu? Soalnya siapa? Itu tuh SD ya? Ya, Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Nama ibu Nabi Muhammad adalah soal selanjutnya untuk kita lagi. Untuk masih SD ya. Soalnya usia berapa? Oh ya. Bah, ikut ini ya. Jangan Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Penjawab. Ayah Nabi Muhammad. Apa? Hah? Ini Yohan. Apa ayahnya? Ayah. Nama ayahnya siapa? Ayahnya beda kok. Apa dulu? Tahu Ayah Nabi Muhammad. Siapa? Bapak. Nabi. Pak SD makanya Pak. Apa ya? Gagal kita gagal. Jadi nama ayahnya siapa? Abdullah. Untuk SMA. Duduk. Untuk SMP SMA ya. Apa arti sidik? Benar. Masih di SMP SMA. Ada berapa sifat dari Nabi? Farel. 4. Yang perempuan mana? Yang perempuan, ayo semangat ya. Dah. Masih main. Ya, siapa yang bisa jawab?
yang jeleknya buang saja. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Epa yang telah memberikan kita banyak ilmu pengetahuan tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang Ibu Epa sampaikan tadi ilmunya bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, satu lagi lah Bu Epa, kuis Bu Epa. Siapa yang mau salawat dapat kue? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Piko lah, Piko. Siapa yang mau? Piko ya, duduk, Piko. Salawat ya. Salawat. Ya, ayo. Pakai mic Piko. Ayo pakai mic ya. Ya, tepuk tangan semuanya untuk Piko dulu. Duduk. Yang belum up, Wayu bisa Wayu, ayo bisa dah Wayu, ayo tepuk tangan tuh Wayu dulu, ayo anak Bu Emi dampingi Bu Emi, kalau bisa dapat kue duluan, ayo Wayu, ayo Bu Emi dampingi Bu Emi, ayo. Ayo. Yeah.